Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Dan hendaknya kita sebagai umat muslim memperbanyak salawat kepada beliau karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya wahid sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Teman-teman sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan mempelajari salah satu metode di dalam membaca Al-Quran, yaitu metode dirosah. Sebelum kita masuk kepada prakteknya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu metode dirosah. Metode dirosah adalah metode yang dikhususkan untuk orang dewasa, tetapi anak kecil juga bisa untuk belajar tentang metode dirosah ini. Tetapi metode dirosah ini terkhusus untuk orang dewasa, orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya, tidak sempat untuk belajar Al-Quran. Dan pada metode ini yaitu menerapkan 20 kali pertemuan, dan di setiap pertemuannya itu huruf-hurufnya berbeda-beda. Di pertemuan pertama hurufnya berbeda, kemudian pertemuan kedua hurufnya berbeda, sampai pertemuan ke-20 berbeda. Nah, diharap metode dirosah ini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sampai pertemuan keempat saja. Baiklah, kita mulai kepada pertemuan yang pertama. Pertemuan pertama. Jadi ketika kita memulai materi dirosah, itu pertemuan pertama itu kita akan menemukan atau menjumpai sebanyak 7 huruf. Di antaranya itu ada alif, kemudian ba, kemudian ta, kemudian sa, kemudian ja, kemudian ha, dan kho. Nah, pada pertemuan pertama kita akan menjumpai 7 huruf ini. Nah, kita masuk pada prakteknya, yaitu huruf pertama, yaitu huruf A. Huruf A ini termasuk huruf tenggorokan. Jadi makhrajatil hurufnya itu atau tempat keluar hurufnya itu dari tenggorokan. Dia dibaca A. Dia itu tempat keluarnya itu dari tenggorokan. Kemudian huruf yang kedua itu ba. Jadi huruf yang kedua, makhrajatil hurufnya atau tempat keluar hurufnya itu dari bibir. Jadi bibir atas dan bibir bawah itu ketemu. Jadi ba. Kemudian yang ketiga adalah ta. Nah, ta ini makhrajatil hurufnya atau tempat keluar hurufnya itu dari mulut. Dari ta. Pertemuan antara ta. Jadi ketika kita mengucapkan ta itu ada sedikit napas yang keluar, ta. Kemudian yang ketiga adalah huruf sa. Nah, makhrajatul hurufnya ini atau tempat keluar hurufnya ini itu bertemunya antara gigi geraham atas, gigi depan. Jadi lidahnya kita itu digigit, jadi sa. Jadi ujung lidahnya kita digigit sedikit. Kemudian yang ketiga adalah jim.
jim. Kemudian yang kelima adalah ha. Ha juga ini adalah huruf tenggorokan. Dia di pangkal tenggorokan. Ha. Kemudian ho juga termasuk huruf tenggorokan. Nah, kita masuk di yang kedua, yaitu ketika kita sudah mengetahui huruf-hurufnya, nah untuk agar kita lebih lancar, itu ada di bawahnya latihan-latihan, yaitu yang pertama sata ba'a, kha kho bahaja, aba tasa, ha kho jaba, ba'a saja, khota, hasa, sata, ba'a, khoha, taja, dan seterusnya. Dan seterusnya. Kemudian di sampingnya juga itu ada contoh-contoh huruf yang tadi dipelajari di awal, itu untuk agar kita lancar untuk membacanya. Kemudian ketika kita sudah paham pada pertemuan pertama, kita sudah mampu melafalkan huruf-huruf dengan benar dan mengetahui makhrajatul hurufnya, kita lanjutkan kepada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kedua itu huruf-hurufnya sama jumlahnya dengan pertemuan yang pertama, yaitu ada 8. Di antaranya itu ada da, kemudian za, ro, za, sin, shin, so, sama do. Da. Jadi da itu makhrajatul hurufnya itu jadi tempat keluarnya itu dari mulut. Jadi lidahnya kita itu bertemu dengan langit-langit di atas. Da. Kemudian yang kedua itu ada huruf za. Za di situ dia makhrajatul hurufnya itu kita menggigit sama tadi dengan za. Za juga itu di ujung lidah kita itu digigit. Jadi za. Kemudian ada ro, za, kemudian sin, shin. Nah, bedanya sin sama shin, kalau sin dia itu tipis, nah kalau shin dia itu tebal. Nah, kemudian ada so sama bo. Nah, di bawahnya ada beberapa huruf-huruf agar kita lancar dalam menyebutkannya. Di antaranya itu ada ro, za, da, la, so, bo, sin, sha, la, da, zai, ro, sha, sa, bo, so, za, ro, dan seterusnya. Nah, pada pertemuan yang ketiga, huruf-hurufnya itu ada 7. Ada 7. Ketika kita sudah mengetahui makhrajatul hurufnya dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, maka kita masuk pada pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan yang ketiga itu huruf-hurufnya diantaranya yaitu yang pertama ada qa, kemudian wa, kemudian ain, wa, fa, qa, ka. Nah, ain dan go ini adalah huruf tenggorokan. Jadi makhrajatul hurufnya itu keluarnya dari tenggorokan. Nah, di bawahnya itu ada beberapa huruf-huruf seperti pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua agar kita lancar dalam membacanya dan juga benar dalam membacanya. Kemudian kita langsung saja kepada pertemuan yang keempat. Pada pertemuan yang keempat, huruf-hurufnya yaitu la,
mim, nun, waw, ha, a, ya. Jadi pada pertemuan keempat huruf-hurufnya itu ada lam, ada mim, nun, waw, ha, hamzah dan ya. Ha dan hamzah dia itu adalah huruf tenggorokan. Dia dibaca jelas. Dan di bawahnya juga ada huruf-huruf yang ditaruh agar kita lancar dalam membacanya. Huruf-huruf tersebut diulang-ulang terus menerus sehingga kita lancar dalam membacanya. Ada nun, waw, lam, mim dan seterusnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.